Halo para peviners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Choshi, di channel Dark Knight. Gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film bergenre aksi petualangan yang berjudul Spider-Man No Way Home yang dirilis pada 15 Desember 2021 di Indonesia, disutradarai oleh John Woods. Film ini menceritakan tentang kelanjutan kisah Peter Parker dari film Spider-Man Far From Home. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan tersebarnya berita hoax mengenai Peter Parker alias Spider-Man adalah seorang pembunuh dan Mary Jane kekasihnya. Saat itu Mary Jane tengah berada di kerumunan dan ditanyai oleh orang-orang di sekitarnya. Kita panggil MJ aja ya, biar lebih gampang nyebutnya. Kemudian sebelum keadaan semakin kacau, Peter lantas menghampiri MJ dan membawanya pergi. Melompat dari gedung ke gedung disaksikan oleh penduduk setempat. Hingga akhirnya dia dan MJ sampai ke kediamannya dan masuk lewat jendela. Di dalam sebelumnya sudah ada pacar Bibi Mai yang bernama Happy yang mencari Peter. Namun dihalangi oleh Bibi Mai sendiri. Si Happy memaksa masuk dan saat membuka pintu Peter dan MJ sudah ada di dalam. Setelah itu mereka pun kemudian berkumpul di ruang tamu. Namun tak lama ternyata para media dan polisi pun sudah mengetahui keberadaan Peter. Sampai pada akhirnya Peter pun harus menyerahkan dirinya kepada polisi. Begitupun dengan Bibi Mai dan teman-teman Peter yang juga ikut dibawa untuk dimintai keterangan. Cerita berlanjut ketika pengacara Peter memberikan kabar baik jika tuduhan publik tentang kejahatan Peter tak cukup untuk menghukum Peter. Sementara itu, media lokal The Daily Bugle yang semakin memperburuk keadaan dengan memberitakan kepada publik jika Spider-Man adalah seorang pembunuh. Setelah itu, Peter di rumahnya berdiskusi dan di tengah-tengah pembicaraan terlihat sebuah batu bata terlempar ke dalam rumah, namun berhasil ditangkap oleh pengacara Peter. Demi keselamatan mereka semua, mereka pun memutuskan untuk pindah ke kediaman rumah Happy. Dan malamnya dia di video call MJ. Besoknya Peter kembali ke sekolah bersama MJ dan Ned. Namun terlihat jika di sana sudah ramai dengan banyaknya para wartawan yang ingin meliput Peter. Setelah itu Peter dan MJ naik ke atap dan membicarakan hal itu. Saat sedang uwu-uwuan, tiba-tiba muncul Ned dan mengganggu saat-saat termantapnya. Alhasil mereka bertiga pun membicarakan tentang rencana mereka setelah kelulusan sekolah SMA. Karena ternyata mereka semua sama-sama berkeinginan masuk ke perguruan tinggi MIT. Singkat cerita, ketika mereka semua mendapatkan surat keputusan dari MIT dengan harapan mereka yang bisa lolos, nyatanya mereka bertiga tidak diterima oleh pihak kampus dikarenakan Peter yang belakangan ini mendapat masalah besar dan hal itu sangat berpengaruh pada MJ dan Ned yang menjadi teman dekat Peter. Seketika mereka menjadi bersedih, namun Peter tak sengaja melihat sebuah boneka penyihir yang mana hal itu mengingatkannya kepada Dr. Strange. Peter lantas ke rumah Dr. Strange, yang mana di dalam rumahnya terdapat salju, padahal di luar cuacanya cerah. Tak lama, muncul pria yang bernama Wong keluar dari sebuah portal bersamaan dengan Dr. Strange yang muncul dari atas. Yang mana Dr. Strange ini adalah seorang penyihir hebat. Peter menceritakan alasannya bertemu dengan Dr. Strange untuk meminta bantuan agar Dr. Strange mau membantunya membuat sebuah mantra sihir untuk mengembalikan waktu sebelum identitas Peter sebagai Spider-Man terungkap oleh publik. Karena masalah yang dia hadapi saat ini membuat orang-orang yang ia kenal menjadi mendapat masalah. Namun sayang, Dr. Strange tak bisa membantu Peter dikarenakan ia sudah tak memiliki waktu. Tapi dia teringat dengan perkataan Wong jika ia mengetahui suatu mantra untuk membantu Peter tanpa harus memutar waktu ke masa lalu, yaitu dengan cara melupakan ingatan semua orang termasuk Bibi Mai dan teman-temannya yang mana mereka akan lupa untuk selamanya jika Peter adalah Spider-Man. Akhirnya Dr. Strange melakukan ritual dengan sihir mantranya. Namun Peter berkali-kali ngebacut meminta untuk mengganti mantra itu agar Bibi Mai dan teman-temannya masih bisa mengingat Peter, yang akhirnya membuat parameter mantra itu menjadi rusak.
Dan hal itu bisa menyebabkan bencana besar karena bisa membuka gerbang portal universe lain untuk masuk. Tapi untungnya Dr. Strange berhasil menutupnya kembali dan mengatakan jika apa yang Peter lakukan barusan sangatlah berbahaya. Peter pun dikeluarkan dari rumahnya. Setelah itu Peter pergi untuk menemui wakil direktur MIT untuk meyakinkan jika MJ dan Ned tak ada hubungannya dengan masalah Peter saat ini dan mereka berdua layak diterima di MIT. Di waktu yang sama, muncul seperti ledakan dari dalam tanah yang dibarengi dengan munculnya Dr. Octopus, yakni salah satu villain di Spider-Man 2 versi Tobey, yang dimana dia memakai lengan buatan yang seperti tentakel. Pertarungan mereka pun terjadi di sana. Terlihat jika Peter cukup kesulitan untuk melawan Dr. Octopus, dikarenakan dia harus bertarung sambil menyelamatkan warga yang kesulitan di saat itu. Hingga alat nanoteknologi milik Peter pun diambil olehnya, dan itu membuat tentakel miliknya menjadi lebih kuat. Namun Dr. Octopus terkejut jika ternyata Spider-Man yang ia lawan bukanlah Peter Parker yang dia kenal. Karena nanoteknologi yang berpindah, Peter pun jadi bisa mengambil alih dan mengendalikan tentakel Dr. Octopus dengan hanya menggerakkan tangannya saja. Di sela-sela mereka bertarung, seketika saja muncul lagi villain lain yang memakai papan terbang, yakni Pak D. Goblin, yang mana ia adalah musuh pertama Spider-Man di film Spider-Man 1 versi Tobey. Saat dia ingin menyerang Peter, tiba-tiba Peter berpindah dimensi dan berada di sebuah tempat yang gelap karena mantra dari Dr. Strange. Di sana Peter bertemu dengan The Lizard, yang merupakan villain di Spider-Man versi Andrew Garfield. Dr. Strange mengatakan jika mereka semua datang dikarenakan akibat ulah Peter yang sudah merusak mantra Dr. Strange waktu lalu. Sehingga siapapun yang mengenal Peter sebagai Spider-Man akan datang. Karena dari kerusakan itu mengakibatkan terbukanya banyak portal dari universe lain untuk masuk. Dan hal itu tentu saja bisa menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Dr. Strange berniat untuk memperbaiki keadaan dengan cara mengungkap para musuh Spider-Man yang lain untuk bisa dikembalikan ke universe mereka masing-masing sebelum keadaan semakin kacau. Peter bersama dengan MJ dan Ned siap membantu Dr. Strange untuk mencari musuh Spider-Man yang lainnya. Mereka semua bekerja di ruang bawah tanah. Ned kemudian mendapatkan informasi tentang keberadaan musuh Spider-Man yang lain. Lalu Peter langsung pergi ke lokasi tersebut, yang mana ternyata itu adalah Electro, yakni villain di Spider-Man 2 versi Andrew Garfield, yang sedang mengisi daya untuk tubuhnya di sebuah menara listrik. Peter pun berusaha menghentikan Electro dengan cara menangkapnya hingga mereka berdua pun bertarung di sana. Tak lama muncul juga villain Spider-Man 3 versi Tobey, yakni Flynn Marko atau Sandman. Namun di sini dia membantu Peter menghadapi si Electro. Saat pertarungan itu telah usai, Peter menjelaskan jika ia bukanlah Peter dari universe mereka berasal dan kedatangan mereka semua ke sini adalah kesalahan Peter. Akhirnya Peter pun berhasil membawa mereka berdua ke ruang bawah tanah dan menahannya di sana. Esoknya Peter akhirnya bisa menemukan Norman Osborn, yakni Pak Goblin yang terlihat sedang duduk bersama Bibi Mai. Lalu Peter mengajaknya ke sebuah tempat di mana villain lainnya ditahan. Kemudian datang Dr. Strange yang bersiap untuk melakukan ritual mantra dengan kotak sihir miliknya untuk mengembalikan mereka semua ke universe masing-masing. Namun Sandman mengatakan jika dikembalikan ke universe mereka masing-masing, Dr. Octopus dan Pak Goblin itu sudahlah mati. Mendengar hal itu, Peter pun tak setuju dengan niat Dr. Strange untuk mengembalikan mereka semua karena beberapa di antara mereka akan mati di dunianya. Tapi Dr. Strange mengatakan jika itu semua sudah takdir mereka. Karena tak setuju, Peter pun menggagalkan dan merebut paksa kotak mantra Dr. Strange dan membawanya lari. Namun Dr. Strange dengan mudahnya mengejar si Peter dengan menggunakan mantra dimensinya. Peter terus saja kabur sambil membawa kotaknya, dan Dr. Strange mengejar sambil menggunakan mantra dimensi cermin yang membuat Peter menjadi kesulitan.
Peter mengatakan jika Dr. Strange harus bisa memberikan mereka kesempatan kedua untuk bisa hidup di universe mereka masing-masing. Dan Peter meyakinkan jika ia bisa membantu mereka semua. Singkat cerita, dengan kelincahan Peter, ia sanggup melewatinya dan berhasil mengikat Dr. Strange dan merebut cincinnya. Kemudian mantra cermin itu pun hancur dan dengan membawa kotak sihir tersebut, Peter kabur menggunakan portal dimensi. Setelah kembali, Peter pun berniat ingin membantu dan memperbaiki mereka semua dengan memberikan kesempatan kedua agar kelak ketika mereka kembali ke universe masing-masing, mereka masih bisa tetap hidup. Sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya mereka semua pun setuju dengan rencana Peter. Lalu Peter pun membawa mereka semua ke dalam rumah Happy. Dengan berbagai alat-alat teknologi canggih yang ada di sana, Peter pun mulai meneliti dan merancang alat untuk memperbaiki Dr. Octopus. Setelah berhasil membuatnya, Peter lantas mencoba memasangkan alat itu di tubuh Dr. Octopus. Dan benar saja, alat itu pun berhasil menjadikan Dr. Octopus lebih baik dan normal kembali. Namun tak lama, Peter merasakan firasat yang aneh. Karena ternyata Norman Osborn melalui sisi goblinnya yang tidak setuju dengan rencana Peter untuk memperbaiki mereka. Karena apa yang ia miliki di dirinya itu adalah sebuah hadiah. Osborn pun mulai menyerang Peter hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tak hanya itu, Electro dan Sandman juga memberontak dan menghancurkan apartemen. Bibi Mai saat itu berhasil kabur sambil membawa alat hasil penelitian Peter. Dan di luar, manusia kadal juga ikut mengamuk dan keluar dari mobil box. Peter saat itu berusaha lari, namun Osborn terus saja menghalanginya. Saat Peter berhasil keluar, manusia kadal menarik dan melemparnya ke dalam gedung. Dan di dalam, Peter dihajar habis-habisan oleh Osborn. Lalu Bibi Mai datang dan menyuntikkan cairan serum yang ia amankan sebelumnya ke leher Osborn. Namun ternyata itu tidak berefek dan membuat Osborn sangat marah. Seketika saja dari belakang Bibi Mai muncul papan terbang milik Pak Goblin, menabraknya dan kemudian si Pak Goblin pergi dan melemparkan bom ke arah Bibi Mai. Namun Peter berhasil menghalanginya. Tak lama si Bibi Mai bangun, kemudian memeluk Peter. Dan tak lama juga, si Bibi Mai terjatuh dan tak bangun lagi. Peter pun memeluknya, dan terlihat jika Peter merasa sangat sedih sekali. Tak lama polisi pun datang dan entah mengapa menembaki Peter. Lalu tersebar berita mengenai kejadian itu. Sementara itu, MJ dan Ned mengetahui kabar Bibi Mai. Dan Ned pun tak sengaja bisa membuka portal dimensi lain dengan menggunakan cincin dari Dr. Strange. Di sana Ned mencoba ingin bertemu Peter yang sedang berduka. Namun Ned malah membuka portal dimensi universe lain, yang mana ternyata Peter versi Andrew Garfield lah yang mereka temui. Seketika MJ dan Ned merasa bingung karena pria yang mereka temui mengaku sebagai Peter dan Spider-Man. Dan Peter Andrew pun mencoba meyakinkan jika dirinya memang Spider-Man. Ned kemudian kembali mengulang mantranya untuk mencari Peter. Namun lagi-lagi yang mereka temui ialah Peter Parker versi Tobey Maguire. Yang tentu saja itu membuat mereka semakin bingung. Sampai akhirnya mereka tahu jika sebenarnya ternyata ada dua Spider-Man lain dari universe yang berbeda. Singkat cerita, mereka semua menemui Peter Tom yang sedang duduk bersedih atas kematian Bibi Mai. Dan di sana, Peter Andrew dan Peter Tobey pun mengucapkan bela sungkawanya atas kematian Bibi Mai dan mencoba untuk menghibur Peter Tom agar dirinya tetap kuat. Peter Tom pun tak menyangka jika ternyata ada Spider-Man lain dari universe yang berbeda. Hingga akhirnya mereka bertiga pun sepakat untuk membuat sebuah rencana dengan membuat sebuah serum untuk menyembuhkan para musuh-musuh itu dari sisi gelap mereka. Saat berbincang di lab, Ned bertanya tentang sahabat Peter Andrew dan ia pun mengatakan kalau sahabatnya sudah meninggal. Hal itu membuat pikiran Ned galau. Setelahnya, mereka bertiga bersiap untuk rencananya. Malam itu, Peter Tom melakukan siaran langsung melalui media lokal The Daily Bugle
yang memberitahukan lokasi keberadaan Peter Tom saat itu, yang mana itu sebagai bentuk rencananya untuk memancing agar para musuh-musuh mereka datang menemui Peter untuk menghancurkan kota sihir tersebut. Dengan serum penyembuh yang sudah mereka buat, mereka bertiga berencana untuk menyembuhkan para musuh-musuh tersebut. Tapi tak lama elektron dengan kekuatan listriknya pun muncul, mulai mengamuk dan mengincar kota sihir tersebut. Kemudian tak lama muncul The Lizard dan Sandman yang juga ikut menyerang para Spider-Man untuk menghancurkan kota sihir itu. Rencana mereka untuk menyembuhkan para musuh-musuh itu ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka kemudian berkumpul sambil merencanakan strategi selanjutnya. Sambil membawa suntikan, mereka bertiga gonta-ganti melempar suntikan sana-sini dan akhirnya Peter Tobey pun berhasil membuat Tuan Sandman kembali sembuh menjadi manusia. Kemudian manusia kadal mengincar portal yang dibuka oleh Ned dan MJ dan mengejar mereka berdua. Di tempat lain, manusia listrik berhasil menangkap dua Peter. Sementara Peter Andrew pergi mengejar The Lizard dan berhasil menyembuhkannya menjadi Dr. Connor yang ia kenal. Kemudian muncul Dr. Octopus. Namun ternyata Dr. Octopus malah membantu Spider-Man menghilangkan kekuatan listrik Elektro. Singkat cerita, di saat mereka semua sudah kembali menjadi normal tanpa kekuatan apapun, muncullah Dr. Strange dari portal dan merebut kota sihir miliknya dari MJ dan ingin menekan tombolnya. Namun MJ memberitahu bahwa rencana Peter berhasil. Dr. Strange lantas mengurungkan niatnya dan dia pun terkesan dengan rencana Peter yang ternyata berhasil menyembuhkan para musuh-musuhnya. Di tempat lain terlihat Peter Andrew dan Peter Tobey mengobrol dengan villainnya masing-masing saat itu dan seolah bernostalgia. Tak lama Dr. Strange muncul di hadapan mereka dan Peter Tom lalu menjelaskan tentang apa yang terjadi dan mengenai adanya 3 Spider-Man. Tak lama muncul Pak Goblin yang langsung melempar bom ke arah mereka, namun berhasil ditangkis oleh Dr. Octopus. Lalu Pak Goblin berusaha merebut kotaknya, namun berhasil ditarik oleh Dr. Octopus dan Dr. Strange. Namun rupanya kotaknya sudah ditempeli bom dan seketika meledak, yang membuat mantra yang ada di dalamnya membuka portal universe lain yang sangat besar. MJ dan Ned saat itu sedang berada di atas, lalu terjatuh karena ledakannya. Akan tetapi MJ berhasil diselamatkan oleh Peter Andrew. Di tempat lain, Dr. Strange sedang memperbaiki portal tersebut. Terlihat juga Peter Tom yang sedang bergelut dengan Pak Goblin dan saling tonjok-tonjokan. Peter terus saja memukul. Namun saat akan menusuk Pak Goblin dengan menggunakan papan terbang, ia kemudian dihentikan oleh Peter Tobey karena Peter Tom berjanji untuk bisa menyembuhkan Pak Goblin, bukan untuk membunuhnya. Tapi tak disangka Pak Goblin malah menikam Peter Tobey. Peter Andrew yang melihat kejadian itu seketika langsung melemparkan serum penyembuh kepada Peter Tom, lalu disuntikan kepada Pak Goblin. Dan ternyata serum itu berhasil menyadarkan Norman Osborn dari sisi goblinnya yang selama ini ada di dalam dirinya. Sementara itu beruntungnya Peter Tobey nyatanya masih bisa sadarkan diri dan mengatakan jika ia baik-baik saja. Namun di lain sisi, akibat dari kotak sihir yang sudah hancur, Dr. Strange pun berusaha menutup portal yang terbuka dari universe lain agar mereka tak masuk ke dalam dunianya. Akan tetapi, Dr. Strange mengatakan jika ia tak sanggup lagi untuk mengatasinya. Peter Tom kemudian mempunyai ide agar semua ini bisa berakhir, yaitu dengan cara meminta kepada Dr. Strange untuk menggunakan mantra sihir lain, yang mana Peter menginginkan agar semua orang yang tahu tentang dirinya sebagai Spider-Man dan orang yang mengenalnya sebagai Peter Parker bisa lupa untuk selamanya. Namun Dr. Strange meyakinkan Peter mengenai keinginannya itu, karena nyatanya akan ada banyak orang yang akan melupakan Peter, termasuk MJ dan Ned. Karena tak ada pilihan lain lagi, Peter pun menyetujui resikonya, walaupun dengan sangat berat hati. Sebelum itu terjadi, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Peter Tobey dan Peter Andrew, karena sejauh ini mereka berdua telah banyak membantu Peter Tom.
Sebelum berpisah, mereka semua pun saling berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal untuk bisa kembali ke universe mereka masing-masing. Begitupun dengan MJ dan Ned. Peter mengatakan jika sebentar lagi mereka berdua akan melupakan Peter untuk selamanya. Dan seolah-olah Peter Parker tak pernah ada di hidup mereka. Karena hanya inilah cara yang terbaik untuk bisa menyelamatkan dunianya dari kedatangan makhluk universe lain. Mendengar hal itu, MJ dan Ned pun merasa sangat sedih jika ia harus melupakan Peter untuk selamanya. Tapi Peter berjanji, jika semua ini sudah berakhir, ia akan menemui MJ dan Ned dan menceritakan kembali tentang semua yang pernah terjadi. Dan akhirnya, ketika Dr. Strange berhasil dengan mantra sihirnya itu, seketika mereka semua pun hilang dan kembali ke universe mereka masing-masing. Setelah itu, terlihat jika mantra sihir dari Dr. Strange pun berhasil. Karena pada saat itu, identitas Spider-Man nyatanya masih belum terungkap. Yang artinya, Peter Parker sudah dilupakan semua orang. Ketika ia menemui MJ dan Ned dan berharap agar mereka masih mengingat Peter, namun sangat disayangkan. Ternyata mereka sudah tak mengenali Peter sama sekali. Begitupun ketika Peter mendatangi makam Bibi Mai. Di sana ia bertemu dengan Happy, pacar dari Bibi Mai. Dan di sana Happy pun tak mengenali Peter sama sekali. Peter kemudian pulang ke apartemennya dan menaruh barang-barangnya. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Peter yang harus kembali menjalani hidupnya sebagai Spider-Man tanpa ada satupun orang yang mengenalnya. Dan karena mendengar ada masalah di TV, ia lantas langsung bergegas pergi menuju ke TKP. Tamat. Itu tadi alur cerita film Spider-Man No Way Home. Pastinya seru kan ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya, saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap. No, I'm annoyed.